udahlah kalian matiin aja mamaku, terserah, mau satu keluarga juga nggak masalah. Dan sekte aku ini yang paling besar saat ini ya, adanya di saat dunia membenci aku, orang-orang nggak suka sama aku, ngebully aku tidak diterima sama dunia ini, aku dianggap sampah, dianggap bukan siapa-siapa. Sosok satu ini menawarkan cintanya ke aku. Ya. Ini kan dia pimpinannya kan duduk. Di belakangnya dia itu ada fotonya Tuhan Yesus. Gedenya segini nih Kak. Oke. Segede itu gitu. Tapi Tuhan Yesusnya tuh sedih. Nah aku nanya, pernah iseng-iseng nanya. Aku bilang gini, kalian kenal ya sama itu? Aku nunjukkan ke fotonya. Terus dia nengok. Dia pakai jubah kan. Dia gini. Iya saya kenal gitu. Gitu ketawanya kan kayak iblis menyeringai. Terus takut nggak sama dia? Terus dia bilang, tidak ada satupun makhluk hidup di bumi ini yang berani sama dia. Oh. Dan dia bilang, pada saat Tuhan Yesus disalib, aku ada di sana, aku menyaksikan itu. Jadi itu iblis yang ada di dalam dirinya dia, itu mengaku seperti itu. Bahkan iblis tahu siapa itu Yesus. Ya, dibilang the greatness, can you imagine that? Itu iblis loh mengaku itu. Kalau misalnya goalnya menjauhkan manusia dari kemuliaan Tuhan, bikin gak kenal sama Tuhan, di kasus Kalea, plannya iblis itu gimana? Abis udah kenal, abis punya dapat power udah kan? Power kan dan segala macamnya. Jadi gini, ketika aku sudah 3 tahun di sana, jadinya kan aku jadi tim khususnya mereka. Mereka ada tim khusus. Tim khususnya mereka ini gambaran besarnya adalah ya pasti kan kita pengen semakin besar kan. Ini mungkin agak sedikit berat ya bahasannya. Kan ada end time Kak. Ya. Akhir zaman. Ya. Di akhir zaman nanti kita semua itu akan bersatu. Bukan cuman grup aku doang. Ada banyak macam grade-nya. Iblis itu penyembahan sekte ini tuh ada banyak macam. Maaf aku harus mention ada Illuminati. Kalau mau disensor juga nggak apa-apa nanti Kak ya, karena kan terlalu menjurus, itu kan bukan part aku ya. Ada itu, ada banyak sebenarnya. Kok kamu mau Google, mau mengorek lebih dalam ya, part aku tuh hanya salah satunya. Dan sekte aku ini yang paling besar saat ini ya, adanya di itu terbesar di sana. Mungkin karena duitnya kenceng ya, jadi mereka semakin menyebarnya kan semakin gila lah di sana gitu. Karena kan untuk menyebarkan ilmu ini kan butuh biaya juga kan gitu. Tapi terakhir, kalau aku kepo-kepo ini, mereka sekarang seperti apa? Semakin besar memang. Cuman caranya mungkin tidak se ekstrim aku dulu yang bebas dan segala macam. Tapi again aku nggak tahu karena aku sudah nggak ada di sana kan ya. Yang mudah-mudahan udah tidak lagi seperti itu. Tapi still, aku tidak mau kalian ada di grup itu. Oke. Gitu. Terus yang mereka kerjakan di kasus Kalea tuh gimana? Abis dapat power, terus apa yang terjadi? Semakin besar, ya berarti kan semakin jauh sama Tuhan Kak. Kok semakin kita dapat power, karena gini. Terus jadi revenge gak? Jadi kan mikirnya begini Kak, oh ternyata gue juga bisa ini ya, lilin mati. Ya. Jadi mereka udah nggak butuh Tuhan lagi. Kan salah, nggak boleh kan. Gue juga udah seperti Tuhan kok, gue udah hebat. Sorry. Menurutku lucu nih, kalau misalnya apa power lain yang lebih menggiurkan daripada matiin lilin? Tahu gak maksudku? Pada saat itu, ngerti. Hal yang lebih menarik. Kak, aku again, saya bukan membangga-banggakan mereka. Ya. Mungkin bahasa kamu bilang, apa yang lebih? Kamu coba matiin lilin pagi gini juga nggak bisa Kak, sebenarnya. Itu something big loh. Oke. Orang lihatnya juga, pasti bener nggak? Kalau misalnya kita nonton di TikTok aja kan pasti orang pada zaman sekarang ngomong, oh itu trik. Tapi kan we never know. Kalau misalnya pada saat itu, ya amit-amit ya, pada saat itu aku show off di situ, orang pasti nganggapnya aku trik. Padahal itu sebenarnya bukan loh Kak. Nah itu tuh iblis itu hebatnya itu tidak, ya hebatnya itu di situ pada seakan oh itu trik. No, makanya sekarang yang namanya iblis itu udah berani belak-belakan di sosial media. Orang anggapnya tuh udah itu
make up. Padahal kalau aku ngeliat ya, dengan rohani aku berdoa, no, this is the demon. Aku bisa ngerasain itu karena kan aku pernah ada di sana. Terus sampai ujungnya ketemu Yesus, what happened? Hidup aku setelah ketemu Tuhan Yesus. Enggak, kok bisa ketemu Yesus akhirnya? Itu di tahun yang ketiga aku di sekte itu. Kita tuh setiap tahun ada ujian, Kak Brian, ujian kenaikan tingkat. Nah, ketika ujian kenaikan tingkat itu biasanya seluruh member-member yang udah tim khususnya mereka, tim elitnya mereka itu datang ada yang dari UK, ada yang dari Nigeria, pokoknya dari seluruh negara-negara besar itu datang ke Surabaya untuk ujian kenaikan tingkat. Nah, ada accident pada saat itu, gitu. Nah, di kejadian kecelakaan di laut itu, kebetulan, aku make it short ya, langsung di intinya. Kan aku nggak boleh menyebutkan namanya Tuhan Yesus. Jadi pada saat kejadian aku ujian itu, pas aku ditarik sama ombak, sama teman-teman yang lain, itu aku teriak, Jesus tolong. Badan aku balik. Tapi jadi di tengah air? Di pantai. Di pinggir pantai itu kan pantai ini laut lepas tuh, laut lepas. Jadi kita tuh ada berjejer gitu, ada sesuai dengan sabuknya ya tingkatannya ya. Apa, terus di belakangnya murid. Jadi kayak ombak datang itu maju, terus ombak datang lagi kita maju lagi kan gitu kan. Nah pada saat ombak yang gede itu, kan aku nggak bisa berenang. Aku teriak, Jesus tolong, itu aku dibalikin ke pantai, terus aku nggak ingat apa-apa. Aku nggak ingat apa-apa. Nah, pas begitu aku bangun tuh ada tim SAR, ada apa, kan digambar-gambarin kan aku. Terus teman-teman aku yang kayak, si itu udah nggak ada loh, meninggal loh. Dia nyebutin beberapa mahu guru juga yang udah meninggal. Kuno juga yang nggak ada gitu. Gara-gara nolongin lu nih. Ini teman-teman seperguruan teman-teman seperguruan yang meninggal. Karena ombak? Diseret ombak. Karena mau nolongin aku dan teman-teman yang beberapa yang juga keseret. Yang lainnya bisa survive karena bisa berenang, aku nggak bisa berenang soalnya. Dibalikin karena aku teriak Tuhan Yesus. Jesus tolong. Dan pimpinan aku, pas aku balik ke Surabaya, itu kan kejadiannya kan di Malang kan. Balik ke headquarter yang di Surabaya, si pimpinan aku tuh sempat gini. Kamu tadi ngapain nyebut nama itu? Kok dia tahu? Ya, kan iblis Kak, dia bisa mendengarkan itu, kan dunia kan metaverse ya. Dia bilang gini, aku bilang iya maaf ya Kak Yana, bilang. Dia ngamuk banget, nggak suka saya kamu nyebut nama itu. Ya maaf, tapi kan terbukti aku selamat kan, gitu. Tapi dari situ justru Tuhan mulai bergerak sedikit demi sedikit untuk narik aku keluar dari sana. Aku bilang sama Kak Yan, aku bilang gini, aku harus ngelakuin apa Kak supaya aku bisa nebus dosa gitu kan ibaratnya, karena aku udah bikin hal yang membuat dia sakit hati kan. Ya udah kamu pulang aja, balik rumah. Kan mama kamu juga taunya kamu kan nggak ada, karena itu pada hari itu juga itu kan kejadiannya pagi ke siang kejadiannya. Pada saat itu kejadian kecelakaan itu masuk di koran Jawa Pos. Jadi ada foto aku lagi begini nih. Lagi begini nih bener-bener, jadi mama aku pas ngeliat itu kayak, anak gue udah mati lah gitu ya. Karena aku bener-bener kelihatan aku pakai lagi di situ. Aku pulang itu, Kak Brian, aku pulang ke rumah. Itu kejadiannya udah malam kan. Malam pas aku buka pintu harusnya, karena kan setelah berita aku nggak ada kan. Buka pintu, terus papaku yang, loh si Debri gitu kan. Terus mamaku dari dalam kan denger kan, hah? Gak mungkin, dia kan sudah mati gitu kan. Itu kan kecil gini-gini tuh, aku bilang, hai ma. Bukannya aku dipeluk, tapi kayak, kamu itu ya, no. Pokoknya diberantemin. Aku kan, ya dia tetap sama dong gitu kan. Ini kan suatu hal yang besar, aku harusnya mati loh. Tapi aku selamat loh. Gak pakai lama, aku cuman gini, ya terserah mah. Aku balik lagi ke headquarter, emosi kan aku. Aku bilang ke Kak Yan, aku bilang gini, udahlah Kak Yan, matiin aja mamaku, terserah. Mau satu keluarga juga gak masalah. Pokoknya terserah Kak Yan. Terus si pimpinan aku, si Ma Guru itu bilang gini, itu mah gampang katanya. Ya udah, kamu bener mau ngasih mama kamu. Ya aku pun juga nggak apa-apa deh, udah capek. Aku bilang gitu. Aku pulang lagi
ke rumahku. Posisinya pada saat itu mamaku lagi di kamar tapi nafasnya udah gini. Udah sekarat lah Kak Brian. Padahal tadinya kan masih bisa beranteman sama aku kan, masih bisa berantem sama aku kan gitu. Itu pas aku ngomong itu ke pimpinan aku seperti udah sedikit demi sedikit sepertinya udah nyawanya udah ya dihancurin lah. Pas aku ngeliat, wah bagus nih udah begini nih kan udah mau sekarat. Aku masuk ke kamar aku pakai jubah aku ngelakuin ritual seperti biasa dengan pentagram dan segala macamnya kan. Pas udah selesai melakukan gerakan-gerakan aku lepas, aku ngeliat nih, aku masih pakai jubah aku, maaf. Aku matiin lilinnya, terus aku ngeliat ke kamar mamaku, kok nggak mati-mati ya mamaku. Aku mikirin gitu kan, harusnya begitu selesai, harusnya mama udah nggak ada deh gitu. Tapi kok nggak juga, yaudahlah aku tungguin. Aku berasanya itu tidur Kak, karena aku nyender gitu kan di tempat tidur aku. Tapi ternyata aku nggak tidur. Aku dijatuhin ke bawah. Badan aku tuh posisinya, maaf ya, badan aku posisinya tuh begini nih. Bener-bener tersungkur. Tapi ada yang pegangin kanan kiri aku. Terus aku nggak bisa gerak sama sekali. Aku mikirnya gini, kan gue hebat ya. Ilmu gue kan tinggi ya. Kenapa kok gue bisa kalah sama ilmu yang satu ini? Aku tadi mikir gitu, ini apa nih? Nggak lama di depan aku tuh jalan. Nah, tenang sekali. Tapi bercahaya, aku nggak bisa lihat mukanya. Dia cuman begini, Nang. Lah, ini gue kenal nih, karena kan ada bekas pakunya kan. Aku tahu dia siapa nih, kayak terus dipikir aku, oh Tuhan enggak. Gue berantemin, kok nggak suka nih sama ini nih. Terus aku bilang, aku tahu nih kamu siapa, aku benci banget sama kamu. Tapi Tuhan bilang, aku sayang sama kamu. Bukan pakai bahasa Inggris, bukan pakai bahasa Indonesia, tapi pakai bahasa yang aku mengerti. Gini nih. Aku sayang sama kamu. Hati ini udah yang kayak, aduh, aku benci banget sama kamu, keluarga aku begini-gini, pokoknya aku nyalahin dia lah pokoknya. Iya, aku menolak Tuhan Yesus, bener-bener nggak mau. Tapi terakhir Tuhan bilang ini, dari yang begini sampai akhirnya begini nih. Yuk, aku sayang sama kamu. Leleh aku Kak. Aku yang kayak, wow. Di saat dunia membenci aku, orang-orang nggak suka sama aku, ngebully aku tidak diterima sama dunia ini, aku dianggap sampah, dianggap bukan siapa-siapa. Sosok satu ini menawarkan cintanya ke aku. Aku langsung kayak, badan aku tuh kayak ini, kayak bayi, nunduk begitu, terus ngeliat kamar, deng, ada kaca, dang. Itu ada aku yang dibully. Aku dipukuli sama mama aku, yang paling banyak tuh aku dipukuli sama mama aku berantem sama, pokoknya semua. Dibuka itu, terus aku bilang ini loh alasan aku benci sama kamu. Tapi Tuhan itu bisa ngomong ke aku bahwa ini tuh hidup, kita akan melewati semua itu. Tapi kalau kamu gandeng tangan aku, kamu akan melewati semua itu dengan mudah. Bukan berarti kita nggak punya masalah ya, enggak. Kita akan tetap ngelewatin masalah, tapi semuanya itu sama Tuhan dibukakan jalannya. Karena kita gandeng Lord Himself, kita gandeng tangannya Christ, Jesus. Aku langsung kayak, waduh. Begitu, Tuhan kan melihat hati ya. Begitu aku langsung yang menerima, kayak, oke. Itu badan aku balik lagi ke kamar aku nanya, aku gini, kamu mau aku berbuat apa Tuhan? Aku masih belum bisa ngomong Tuhan pada saat itu. Aku cuma bilang gini, terus aku harus ngapain sekarang? Tuhan ngomong pertama bukan ambil Alkitab, enggak. Maafin mamamu yuk, langsung, forgiveness. Itu berat sebenarnya buat aku, karena itu kan, aku ada di grup itu kan untuk itu kan, karena aku benci sama mama aku. Tapi Tuhan bilang, maafin mama kamu ya. Tapi aku obey. Aku patuh, karena kenapa? Gila, power yang selama ini gue hebat, gue nggak ada artinya, tiba-tiba di lantai nggak bisa ngapa-ngapain, berarti kan ilmu Tuhan lebih besar. Aku mikirnya kan gitu, ya udah gue nurut sama yang ilmunya lebih besar nih. Aku langsung ke kamar mama aku peluk, papa aku kan tidur kan gitu kan, meluk mama aku tuh bilang, ma, aku bilang gitu, maafin Lea, maafin Dede ya ma, maafin Dede. Terus mama aku bangun, hah? Udah gitu nafasnya udah mau mati. Aku akhirnya cerita, jadi selama ini harusnya mama hari ini tuh mati.
Karena cerita tuh aku selama ini, aku pulang sekolah, aku cerita terus, cerita dengan sendiri. Papaku yang dengerin tuh kayak, wah, terima kasih ya Tuhan Yesus, kamu kembalikan anak saya Tuhan. Papaku udah tersungkur itu, udah nangis Tuhan Yesus, udah gitu. Aku udah fokusnya ke mama, karena kan Tuhan bilang maafin mama kamu. Ya. Mamaku cuma nangis, makasih ya Tuhan Yesus, makasih Tuhan Yesus. Papa aku ngide, yuk duduk, sayang duduk. Mamaku duduk, kita berdoa. Aku masih ingat, mamaku, papaku, aku berdoa. Aku masih pakai jubah itu, masih pakai jubah aku pemujaan. Aku berdoa. Papaku bilang ini, Bapak kami yang ada di surga, badan aku kepanting ke belakang Kak. Dari situ aku baru tahu, ternyata kuasa jahat yang selama ini aku sembah. Wow. Karena papaku bilang, Bapak kami, 2 kali. Papaku yang selama ini nggak percaya begitu. Kalau mamaku percaya, karena mamaku kan ngerti begitu-begitu kan, belajar itu di gereja gitu. Mamaku nangis sujud, Tuhan Yesus. Mamaku senangnya luar biasa. Wow. Ketika melihat kuasa yang di dalam aku yang besar itu dikalahkan sama kuasa Tuhan Yesus. Hanya dengan namanya Tuhan loh. Bapak kami di surga, ke belakang aku Kak. Itu papaku kaget, loh apa itu ya sayang? Nanya ke mamaku, ini kuasa kegelapan ini sayang, kuasa kegelapan nih. Dan dari situ proses itu Kak. Proses kayak setiap hari papaku masuk ke kamar terus sering ngecek kan. Aku bilang gini, Pa, besok dia pasti datang nih. Karena kan harusnya hari ini kan mama nggak ada. Yeah. Aku korbanin mama. Besok dia pasti akan nagih ke sini, Pak. Papa jangan takut ya, aku bilang itu. Okay. Bener, besoknya si Kak Yan dengan 2 bodyguardnya datang. Mamaku lagi ngajar senam. Itu sama Tuhan langsung dipulihkan pelan-pelan loh. Mamaku bisa ngajar senam lagi. Mamaku ngajar senam kan itu kan kebahagiaannya mamaku ya ngajar senam. Yeah. Sayang besok mama ngajar senam. Ya pokoknya mama terserah deh. Mama diselamatkan sama Tuhan lagi kan, udah kan. Itu mamaku ngajar senam. Si pimpinan aku ini datang. Papaku duduk di depan rumah cuman gini, kamu nggak bisa masuk. Aku mau nyari Dede, nggak bisa. Dede udah punyanya Tuhan Yesus. Papaku ngomong gitu. Dia itu nyeringai. Papaku yang cerita, kayak setan, ngamuk. Dan spiritnya dia, aku bisa rasakan ya Kak. Karena aku di kamar aku di belakang, kamar mandi aku lebih di belakang lagi. Aku bisa ngelihat presence-nya dia, si maha guru aku dengan all the demons dalam dirinya dia. Aku langsung ke ruang senam, aku bilang, Ma sini. Aku gandeng, aku bawa ke kamar mandi di belakang. Aku bilang, maafin Dede ya Ma, maafin Dede, harusnya Mama kemarin tuh mati gini. Mama aku cuma bilang, sayang kuasa Tuhan Yesus tuh lebih besar, kamu gak usah takut. Aku tuh ya Kak bisa ngeliat mukanya dia tuh nongol, spiritual gini. Aku kan sayang sama kamu, kenapa kamu ngelakuin ini tuh jelek banget. Ngamuk dia murka. Tapi aku bisa ngerasain Tuhan Yesus dari belakang tuh meluk aku gini nih. No. Wow. Dede sekarang punya aku. Wow. Mundur dia ke belakang. Hilang. Hilang. Okay. Mamaku tuh bisa ngerasain itu walaupun mama nggak bisa. Tapi mama bisa ngerasain apa yang terjadi di kamar mandi saat itu. Mamaku cuma bilang gini, sayang, yang jagain kamu itu jauh lebih besar dari yang tadi ada di depan rumah itu. Tapi si pimpinan aku pada saat itu bilang gini Kak, sampai kapanpun aku akan datang nyari kamu. Aku nggak akan berhenti sampai di sini. Karena dia tahu aku kan kesaksian terus kan. Dan aku akan kesaksian terus untuk mengenalkan betapa hebatnya Tuhan Yesus itu. Wow, that's how you met Jesus. Yes, karena Tuhan Yesus ngomong ke aku. Aku nanya gini Kak, Tuhan, kenapa harus aku? Apakah supaya aku bisa mengkristenkan banyak anak muda? How? Dan Tuhan bilang, aku nggak nyuruh kamu untuk membuat anak-anak muda atau orang banyak jadi Kristen. Ceritakan bahwa aku itu ada. Bahwa aku bukan dongeng. Yeah. Bahwa aku bukan cerita belaka. Ceritakan semuanya, setiap detailnya, apapun yang terjadi, apapun yang kehancuran yang aku alami. Toh endingnya kan aku yang menyelamatkan kamu. Yeah. Kalau orang-orang nggak ada yang percaya Tuhan, hati kecil mereka pasti percaya. Sure. Itu biarkan Roh Kudus yang bekerja. Oke. Wow. I follow you guys, I obey awesome. You. Dan itu tadi ya, kenapa aku baca beberapa komen yang bilang, kok kalian bisa ngalamin itu ya? Kalian pun juga bisa ngalamin itu. Yeah. Kalian mau nggak? Yeah. Itu loh, balik lagi ke kita. Kalau aku sih mau, karena aku sudah melihat sendiri Tuhan Yesus sehebat itu. Sehebat itu Kak.
Dan setelah aku diselamatkan sama Tuhan ya, Tuhan itu kayak pada saat itu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu aku kayak ngalamin promo gitu, karena first time jadi Kristen, cinta mula-mula kan. Aku sampai ngomong gini nih, Tuhan, aku bilang gitu kan, aku mau jeruk bali. Ini hal yang sangat sepele. Tiba-tiba ada orang gereja datang. Ibu, mama aku kan namanya Ibu Lulu. Ibu Lulu, nih aku ada jeruk bali. buat Dedek ya. Seakan-akan Tuhan tuh ngomong ke aku gini, kamu cuma minta itu doang. Itu mah sepele buat aku. Tapi itulah manusia kan ya, selalu meragukan kebesarannya Tuhan. Padahal Tuhan baru selamatin aku dengan ibaratnya nonjok iblis di depan mata aku masih mencobai. Kalau minta jeruk bali dikasih nggak ya? Itulah sifatnya manusia. Jangan kayak gitu ya, nggak boleh. Jangan mempertanyakan sehebat apa Tuhan itu. Tapi aku percaya it must be God, meskipun kayak jeruk gitu, it must be God. Dan Tuhan tuh personal ya. It doesn't mean kalau kalian minta, Kalea minta jeruk, aku juga minta jeruk pasti dapat. It doesn't work that way. Tapi ceritanya Kalea di custom Tuhan personal buat Kalea. Jadi untuk kalian beda lagi ceritanya. Untuk kalian karena hidup kita tuh kan berbeda-beda ya, melewati ujiannya. Gitu. Tapi the key adalah iman kamu harus percaya bahwa Tuhan yang disembah sama Kalea kan sama dengan Tuhan yang aku sembah. Berarti dia bisa melakukan hal yang besar juga. Bisa banget. Bisa banget, Kak. Use your faith. Ceritanya luar biasa ya, teman-teman. Tuhan luar biasa. Ceritanya luar biasa banget. Jadi hari ini mungkin teman-teman nggak ngalamin cerita-cerita mistis. Tapi seperti yang tadi kalian jelasin juga bahwa iblis itu bisa kerja lewat sosial media. Coba kamu cek hal apa yang paling berharga buat kamu hari ini. Mungkin karir, mungkin kamu mau beli barang apa, mungkin apapun bisa berbentuk hal baik. Tapi selama hal itu bikin kamu jauh dari Tuhan dan Tuhan jadi nggak berharga, itu bisa jadi pekerjaan iblis juga, meskipun good career. Gitu. Ini barusan Roh Kudus bilang, jangan meragukan aku. Jangan pernah meragukan aku. Karena aku akan bekerja luar biasa dalam hidup kalian yang ada di ruangan ini. Use your faith. Karena kalian akan melakukan hal yang kalian sendiri kayak kaget. Kok bisa? Karena itu setelah kesaksian ini Tuhan bener-bener udah nih. Buat dia apa. Jadi teman-teman bisa cek ya, apapun yang kalian kejar hari ini. Pertanyakan. Belum tentu yang kalian kejar yang kalian pengen. Karena aku pernah Kak, misalnya, aku mau beli barang ini. Pas barangnya udah sampai dibuka, ya udah nggak se-happy itu lagi. Jadi sometimes yang kita pengen tuh bukan karir, bukan uang, tapi yang Tuhan tawarin, security, image, I like that one. diakui berharga. Nah hal-hal ini yang biasanya iblis juga, yang aku belajar dari cerita Kalea ya, yang iblis berusaha tawarkan penerimaan, betul rasa banget. berharga. Padahal Tuhan udah punya itu semua. Kamu nggak perlu prove that you are good enough. Tuhan udah cukup sayang sama kamu. Kamu cukup berharga. Gitu. Kak, setelah ini kehidupan aku yang sekarang ya, setiap hari, setiap kali Tuhan masih kasih aku hadiah yang aku sendiri nih di kamar bisa berlutut loh. Kayak gini, gila ya Tuhan, setianya kamu di hidup aku luar biasa. Salah satu contoh ya, aku nggak bisa afford untuk belajar menari. Aku berlutut bilang, Tuhan aku pengen banget belajar tarian ini, but I don't have money. Besoknya itu Tuhan bisa pertemukan aku dengan guru yang terbaik di Jakarta. Hey Lea, just join with me. Bayangin Kak. Kayak, aduh Tuhan, makanya Tuhan tadi bilang kan, jangan pernah mempertanyakan seberapa hebatnya aku. Use your faith, perkatakan, aku akan kasih itu. Tuhan aku nanti menang ya. Bukan aku mau, tapi langsung di step. Tuhan aku pasti menang lewatin masalah itu. Itu akan terjadi. Tuhan mau aku memberitahukan itu ke kalian. That's right. Well, Kalea,
Ini pembicaraan yang sangat menarik. Blessing ya. Aku masih punya banyak pertanyaan. Kita setelah off cam kita ngobrol lagi. Yeah, sure. Ya, thank you Boleh, banget buat sama-sama. your time. Let's close this. Yes. Thank you so much udah datang. Thank you, God bless you. God bless Appreciate you. your time. Iya, buat teman-teman juga thank you yang udah dengerin cerita dari Kalea. Semoga terinspirasi untuk melakukan yang benar. Gitu ya. Jesus love you. Jesus love you Yeah. so much. Sampai jumpa di episode-episode Behind the Story berikutnya. God bless you all. God bless.